Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Nuriyah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling di semester 5 ini. Saya di sini Muhammad Hasan Rosikin, NPM 2201011060. Saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya tampilkan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling Islam. Seperti apa sih konsep-konsep dasar dari bimbingan konseling dan konsep bimbingan dan konseling Islam ini? Nah, sini saya mengambil materi yaitu di dalamnya dari konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling Islam ini ada yang pertama yaitu asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Nah, dari asas-asas itu mencakup apa saja? Menurut dari para ahli, asas-asas bimbingan dan konseling Islam ini mencakup dari kebahagiaan dunia dan akhirat, fitrah, lillahi ta'ala, bimbingan seumur hidup, kesatuan jasmani dan rohani, kemudian sosialitas manusia, kemajuan individu, keseimbangan rohaniah, kekhalifahan manusia, kasih sayang, kemudian pembinaan akhlakul karimah, keselarasan dan keadilan, kemudian menghargai satu sama lain, kemudian musyawarah, dan yang terakhir yaitu keahlian. Nah, dari itu ada 15 asas-asas itu yang pada intinya yaitu adalah konseling Islam adalah asas-asas konseling Islam ini tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan bimbingan yang mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperhatikan fitrah dari manusia, keikhlasan dan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Dan tidak hanya itu, selain itu konseling ini menekankan pentingnya kemajuan dari individu, kemudian sosialitas, keadilan dan pengembangan akhlakul karimah. Dan semua itu dilakukan secara musyawarah oleh konselor dan pasien. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Di sini saya mengambil dari pendapat para ahli lagi. Para ahli berpendapat banyak sekali dan saya mengambil 9 poin di sini prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu konseling adalah proses membantu pasien dalam menolong diri mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua membina dengan kepemimpinan kepada para pasien. Yang ketiga yaitu konseling ditujukan untuk individu dari setiap orang-orang yang melakukan konseling kepada konselor. Dan setiap orang itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini dibutuhkannya keahlian dari konselor itu tadi. Yang keempat yaitu masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kelompok penasihat lembaga itu harus diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kelima yaitu konseling itu dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan orang yang diasuh dari konselor itu tadi. Kemudian yang keenam yaitu konseling harus fleksibel dan luas. Nah, tentu saja karena itu menyesuaikan dari pasiennya. Seperti yang tadi disebutkan di nomor 3 tadi, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi harus dilakukan secara fleksibel dan luas, tergantung dari kebutuhan individu dan masyarakat tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu program penyuluhan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan lembaga yang bersangkutan. Itu. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan program kepemimpinan harus dipimpin oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tentu saja ya. Dari setiap bimbingan konseling itu tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Dia harus memiliki keahlian dalam menangani masalah-masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu pelaksanaan program penyuluhan harus dievaluasi untuk meninjau hasil dari pelaksanaan program tersebut. Tentu saja setiap kali melakukan bimbingan konseling dari pihak pasien dan konselor itu harus mengidentifikasi dari apa yang sudah disampaikan itu apa yang sudah dilaksanakan. Itu untuk memantau perkembangan dari individual itu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur konseling Islam. Nah, di sini ada 3. Itu yang pertama masalah. Nah, masalah itu apa toh? Masalah itu adalah suatu kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, hal-hal tersebut itu harus ditangani oleh pengawas secara bersama-sama dan harus dibenahi dan harus melalui bimbingan dari konselor. Kemudian yang kedua yaitu objek konseling ini dalam Islam itu adalah orang yang menerima atau menjadi subjek konseling. Dalam hal ini disebut dengan konselor atau penasehat. Konsultan adalah orang yang menghadapi masalah karena dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, itu dia mengadukan kepada konselor. Yang selanjutnya yaitu subjek musyawarah. Dalam subjek musyawarah Islam di sini adalah orang yang memenuhi fungsi musyawarah penasehat, yaitu penasehat tentunya. Nah, kemudian mentor adalah orang yang dengan sepenuh hati ingin membantu para pasien dalam memecahkan masalah mereka berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, kemudian yaitu dari yang kita bahas tadi, kita sudah beberapa pembahasan tadi, tapi kita belum tahu apa sih itu konseling Islam sebenarnya. Nah, di sini saya sampaikan konseling Islam adalah proses membantu individu untuk memahami diri mereka dan masalah yang dihadapi dengan pendekatan menggunakan metode-metode Islam yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian bagaimana toh cara menerapkan nilai-nilai Islam itu tadi pada pendekatan konseling? Ya, dengan cara konseling ini biasanya mendekatkan kepada pasiennya secara spiritual, komunikasi yang empatik, serta penguatan iman dan tawakal terhadap pasien. Selain itu, konselor sering menggunakan teknik seperti diskusi, refleksi, dan nasihat kepada pasiennya dengan landaskan seperti yang di awal tadi, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis tentunya. Seperti itu. Jadi konseling dalam Islam itu adalah proses membantu individu untuk memahami diri mereka dan menghadapi masalah dengan cara nilai-nilai Islam. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsepsi konselor Islam. Konsepsi konselor Islam mencakup peran sebagai pembimbing spiritual dan moral yang membantu individu menemukan solusi berdasarkan ajaran agama. Seorang konselor idealnya itu harus memiliki keahlian dalam bidang Al-Quran dan hadis tentunya, kemampuan untuk mendengarkan secara empatik dari pasien itu juga harus dimiliki oleh konselor, dan juga keterampilan dalam memberikan nasihat yang bijak terhadap pasiennya. Nah, terus kemudian bagaimana toh tahapan-tahapan bimbingan konseling dalam Islam? Yang pertama yaitu tahapan awal. Tahapan awal konseling ini yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien tentunya ya. Kemudian yang kedua memperjelas dan mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian yang ketiga membuat penaksiran dan penjajakan dari masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, yang keempat dari tahapan awal yaitu menegosiasikan kontrak. Tentu saja itu harus dinegosiasikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya dari pasien. Yang kedua yaitu tahap pertengahan. Dalam tahap pertengahan ini ada tahapan apa saja? Yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Nah, mendalami apa yang dihadapi oleh klien itu. Kemudian yang kedua menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Yang ketiga proses konseling harus sesuai dengan kontrak. Dalam kontrak itu ditetapkan perkembangan apa saja yang harus dilaksanakan oleh pasien. Yang ketiga yaitu tahapan akhir, yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Ya tentu saja itu harus ditetapkan dalam kontrak awal tadi. Kemudian yang selanjutnya terjadinya transfer of learning pada diri klien. Jadi antara klien dan konselor itu harus mempunyai keterkaitan atau hubungan yang baik.
kemudian yang selanjutnya itu melaksanakan perubahan perilaku, dan yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan konseling itu tadi. Itu yang saya sampaikan dari konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqh wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.